bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya Engkau nyatakan kepada orang sederhana. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus mengajar murid-muridnya, katanya, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan perempuan di dalam hatinya. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu kepada Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, beberapa waktu lalu Paus Fransiskus menyarankan agar homili itu hanya 10 menit paling lama. Sebab kalau lebih dari 10 menit mungkin ada bahayanya, kata beliau. Entah apa bahayanya itu ya. Mungkin mulai ngeces gitu ya. Atau mulai bersandar ke bahu sebelahnya gitu, terkantuk-kantuk mungkin itu ya. Sehingga apa yang disampaikan di dalam homili mungkin tidak bisa masuk. Begitu pula dengan sabda-sabda atau Injil dari Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saya akan mencobanya untuk kali ini, semoga tepat 10 menit, toleransi ya 59 detik lah ya. Belum sampai 11 menit. Ya, saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini mengatakan bahwa Yesus adalah penggenapan hukum Taurat. Sebagaimana Yesus sebagai penggenapan hukum Taurat, berarti dia tidak meniadakan hukum Taurat itu. Sebab Yesus adalah putra Allah yang maha tinggi. Demikian, apa yang menjadi kata-kata dan ajarannya itu adalah sabda Allah, adalah firman Allah. Dan dengan penggenapan itu berarti dia memurnikan apa yang disabdakan oleh Bapanya dulu. Hukum Taurat adalah sabda Allah Bapanya, di mana Yesus saat itu bersama-sama dengan Bapanya membuat hukum Taurat yang ada.
termasuk 10 perintah Allah itu. Dan sebagaimana di dalam penggenapannya itu, nyatalah bahwa Allah yang Maha Kuasa, Tuhan kita Yesus Kristus, hendak mengajak kepada kita untuk mengenali yang esensial atau yang hakiki dari ajaran-ajaran perintah Tuhan yang ada. Terhadap yang pertama, ajaran di dalam Injil tadi dikatakan jangan membunuh. Dengan hikmat Allah, Tuhan kita Yesus Kristus mengajak kepada pemahaman yang esensial. Kita diajak untuk berpikir dan menyelami di dalam hati nurani kita bahwa yang esensi dari ajaran ini, jangan membunuh, penyebab dari semuanya itu adalah kemarahan. Maka Tuhan mengatakan, orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Kemarahan yang diliputi oleh rasa kebencian itu berbahaya, efek terjauhnya adalah pembunuhan. Sebagaimana yang dialami oleh Yohanes Pembaptis, rasa marah dan benci dari Herodias membuat akhirnya melayanglah nyawa Yohanes Pembaptis itu. Tuhan kita Yesus Kristus adalah korban dari kemarahan dan kebencian orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Demikianlah kemarahan dan kebencian menjadi hal yang mendasar sebagai penyebab terjadinya pelenyapan nyawa seseorang. Maka dari itu perlulah berhati-hati dengan rasa marah dan benci ini. Kemarahan dan kebencian yang dibalut di dalam suku, agama, ras, dan antar golongan maupun ideologi dapat berbahaya bagi keselamatan jiwa manusia. Apalagi kalau pemimpin negara dihinggapi kemarahan dan kebencian, bahaya adalah bisa terjadinya pembunuhan massal yang menyebabkan banyak jiwa yang mati di dalam perang. Dan itu sangat mungkin. Oleh karena itu, kita perlu berjaga-jaga dengan rasa marah dan benci ini. Pemimpin yang baik, kepala rumah tangga yang baik, orang tua yang baik adalah mereka yang tidak mudah marah dan tidak menciptakan benci di dalam rumah, melainkan panjang sabar dan penuh kasih setia. Dengan demikian itulah yang terjadi. Dan kepada yang kedua, jangan berzina. Tuhan hendak mengingatkan yang esensi dari perkawinan, bahwa juga Tuhan pasti menginginkan di dalam kata-kata ini jangan ada perceraian. Yang esensi dari semuanya ini adalah luhurnya martabat perkawinan yang bersifat sakramental, yang berarti sakral. Perkawinan itu adalah martabatnya sakramen, suci adanya. Dan Tuhan hendak mengembalikan kepada apa yang mendasar di dalam perkawinan ini semuanya. Bahwa ketika orang sudah menikah, mengingat akan bagaimana Adam dan Hawa sebagai yang telah menikah, satu pribadi, pria dan wanita. Kita melihat bagaimana Adam dan Hawa. Adam tidak melirik wanita yang lain. Hawa tidak melirik pria yang lain. Di mata Adam hanya ada Hawa. Di mata Hawa hanya ada Adam. Demikianlah akhirnya di dalam pemandangan yang semacam itu, yang dilihat hanya bisa menerima dengan penuh rasa cinta, kekurangan dan kelebihannya, kelemahan dan keunggulannya. Dan saudara-saudari yang terkasih, demikianlah martabat perkawinan itu senantiasa mengantar orang kepada kesucian, sebab martabat perkawinan itu adalah sakramen. Dan yang ketiga, jangan bersumpah palsu. Janganlah sekali-kali bersumpah. Tuhan berkata terhadap yang esensi dari perintah Allah ini
adalah kejujuran. Jika ya, katakan iya. Jika tidak, katakan tidak. Dengan demikian berarti tidak ada tempat di dalam kebohongan. Sebab kita tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang Maha Tahu. Semuanya akan tersingkap di hadapannya kelak di dalam pengadilan terakhir. Kita tidak bisa berkelit. Yang ada hanyalah kejujuran hati kita. Tuhan menilai kejujuran itu semua. Maka di dalam sakramen tobat, itu adalah pelajaran yang paling penting bagaimana kita jujur di hadapan Allah. Sebab kelak kita pun akan berhadapan dengan Allah di dalam penghakiman terakhir. Disitulah kita akhirnya hanya bisa di hadapan Allah yang Maha Tahu, jujur di hadapannya. Tidak ada tempat bagi kita untuk berbohong, berkelit atau membela diri. Sebab Allah sungguh adalah Allah yang Maha Tahu. Maka dari itu, hanya kita di hadapan Allah bisa berkata, "Iya Tuhan, aku bersalah dan berdosa." Itulah yang hendak didengarkan oleh Allah. Kata-kata yang terlontar dari mulut dan hati kita, yakni kejujuran. Dan saudara-saudari yang terkasih, terhadap ajaran 10 perintah Allah itu, Tuhan kita Yesus Kristus mengajarkan ajaran yang esensial dan hakiki, termuat dalam hukum kasih-Nya. Bahwa semua hukum Taurat dan 10 perintah Allah yang ada itu termuat di dalam penggenapannya, yakni hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Maka jika kita tidak ingin disakiti, jangan menyakiti. Jika kita tidak ingin dibentak-bentak, maka jangan membentak. Demikianlah semuanya itu terjadi di dalam kasih Allah, bahwa kita semua diundang untuk menerapkan hukum kasih, yang adalah penggenapan dari hukum Taurat Tuhan kita Yesus Kristus itu semua, maka kita akan mengalami keselamatan yang dijanjikannya.